Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda. Sebab prestasi tidak dapat diraih tanpa adanya semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi kegiatan aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku sebagai ibu rumah tangga di kontrakan minimalis. Di video kali ini aku lagi belanja mingguan nih. Dan belanja mingguan kali ini pastinya aku tuh budgetkan hemat. Di sini aku budgetkan 200.000, cuman ini nggak habis. Total belanjaan aku kali ini cuman 170 ribuan aja. Pertama aku ada beli cabai merah, itu cabai Medan ya. Itu harganya 8.000 seperempat, alhamdulillah murah. Cabai hijau itu 1 on 5.000. Untuk tomat seperempat 5.000. Bawang merah seperempatnya 8.000. Oke, untuk bawang putih aku tuh lupa bawang putih berapa harganya. Untuk buncis, untuk brokoli, kentang, sawi pahit, dan juga sawi manis, itu tuh total semuanya di sini aku belanja 70.000. Alhamdulillah cukup hemat dan murah untuk harga sayuran di sini karena ini tuh udah paket lengkap, ada juga wortel, tomat ya, ada juga labu air atau labu siam ini. Jadi total 70.000 udah lengkap untuk sayur-sayuran dan itu tuh dapatnya banyak. Oh iya lupa, tadi tuh aku ada beli bawang bombay. Ini tuh bawang bombay satu buahnya 3.000 dan aku beli 2. Semakin kesini mau menuju akhir tahun, bahan-bahan pokok pada mahal dan pada naik ya. Jadi kalau untuk mengantisipasi bahan-bahan pokok yang naik seperti ini, kita harus pandai-pandai berbelanja ya. Yang pertama itu kita cari harga termurah atau diskonan lah ya kalau bisa dibilang. Karena itu salah satu cara termudah untuk menghemat uang belanja. Kalau aku belanjanya di pasar tradisional, jadi aku tuh nggak ada diskonan ya kalau di pasar tradisional. Beda kalau kita belanja di mall. Bisa jadi di mall itu ada diskonan, misalnya mau beli produk tertentu seperti dagingan. Misalnya harga daging itu lagi diskon, bolehlah kita stok sebanyak-banyaknya dan bisa dibekukan ya selama 3 bulan ke depan. Yang kedua, selalu pilih ya harga yang termurah di tempat belanja kalian, karena aku biasanya seperti itu ya. Kalau bahan pokok itu pada naik, aku tuh cari tempat yang termurah dan aku tuh telusurin mana yang paling murah. Misalnya di kedai ini biasanya tuh harganya segini, dan aku datengin lagi ke kedai yang lainnya, itu tuh harganya lebih murah. Aku bakalan cari tempat yang termurah ya. Makanya aku tuh ada langganan dan ada juga yang tidak langganan gitu. Jadi kalau yang langganan kita tuh kita beli bahan yang kira-kira di situ tuh yang paling murah. Kalau misalnya di tempat langganan kita tuh harga misalnya cabai mahal, kita beralih ke tempat yang lain aja dulu. Karena kan ini sifatnya sementara ya, karena memang harga bahan pokok lagi pada naik. Tapi kalau harga bahan pokok itu netral, ya kita nggak masalah ya kalau mau berbelanja semua dari bahan cabai hingga ke sayuran di satu tempat yang sama gitu. Kalau aku sih biasanya gitu, nggak di satu tempat yang sama ya. Kalau harga lagi pada naik, aku tuh bisa berpindah ke sana, bisa berpindah ke tempat yang lainnya, hingga aku akhirnya mendapatkan harga yang paling termurah. Oke, yang ketiga, kalau bisa kita itu membuat daftar belanjaan. Jadi pas saat di pasar itu tidak linglung apa yang mau dibeli, tidak bingung berapa banyak yang perlu dibeli gitu. Dan tahu daftar apa aja yang dibutuhkan untuk stok di dapur, untuk stok di kulkas. Karena memang kalau misalnya masih banyak sayuran di kulkas, ngapain ya stok banyak-banyak sayuran? Karena sayuran itu sifatnya cepat membusuk ya kan, terkecuali banyak-banyak stok untuk protein hewani.
Karena protein hewani itu awet bisa sampai 2 mingguan kalau kita simpan di freezer. Dengan membuat list belanjaan, insya Allah belanjaan kita tidak akan berlebihan, tidak akan melebihin budget yang kita tentukan ya, berapa duitnya, dan bisa berlebih. Seperti aku ini ya, budgetnya 200.000, alhamdulillah masih ada sisa 30 ribuan. Jadi dari sisa belanjaan itu yang 30.000 kan bisa ditabung, lumayan ya. Yang keempat, rencanakan menu masakan seperti meal plan ya. Kalau aku jarang banget bikin meal plan, karena ya gitu, kalau udah bikin meal plan kayaknya berubah lagi menu masakan di keesokan harinya. Intinya harus pandai-pandai pas saat masak, mengelola bahan makanan itu harus pinter-pinter lah ya. Bagaimana cara menghematnya, misalnya untuk pemakaian sayuran atau cabai atau bawang, ya setidaknya dikondisikan lah ya, karena sekarang bahan pokok lagi melonjak naik, jadi harus ditahan-tahan dulu untuk pemakaian seperti bawang gitu. Nanti kalau harga bahan pokok sudah netral, boleh kita pemakaian bawang itu banyak-banyak biar supaya rasanya itu lebih enak ya, endul gitu. Karena memang pada dasarnya masakan itu tergantung dari bumbu yang kita pakai. Kalau kita pakai bumbu yang banyak, mungkin rasanya memang lebih enak ya. Tetapi kita harus kondisikan juga pas saat harga lonjakan yang naik seperti ini. Kita harus bisa pinter-pinter mengelola bumbu-bumbu dapur. Oke, itu dia ya sharing aku sedikit cara dan tips dari aku bagaimana bisa menghemat uang belanjaan dapur pas saat harga lagi pada melonjak seperti ini ya. Ya biasa, namanya juga akhir tahun, dan juga sekarang itu memang lagi musim hujan. Jadi mungkin kalau musim hujan itu bisa jadi untuk tanaman yang ditanam itu nggak berhasil. Jadi pemasokan dari cabai itu sedikit. Bisa jadi hal seperti itu juga ya. Makanya harga-harga bahan-bahan dapur itu pada naik. Dan di sini lanjut ke videonya, aku tuh udah selesai bongkar belanjaan sayurannya tadi. Di situ aku ada beli tempe juga sama tahu itu 5.000 harganya ya. Untuk stok protein hewaninya di sini udah aku cuci semua. Aku ada beli ayam, untuk ayam aku beli yang potongan. Satu potong itu 17.000 dan aku beli 2 potong ya. Aku belinya yang bagian pahanya karena memang di rumah itu pecinta yang model bagian paha dibandingkan yang dada ayam filet gitu. Untuk ikan pancingan itu 20.000, untuk ikan lele itu beli 20.000, untuk ikan baung 20.000, untuk kerang aku belinya 10.000. Pokoknya 100.000 ini aku belanja stok protein hewani ya, perikanan. Dan 70.000-an itu beli sayur-sayurannya semua. Oke, udah selesai aku cuci dan masukkan untuk stok ikan-ikannya ini ke dalam food container seperti ini. Biar supaya ikannya itu lebih awet, segar dan tahan lama ya di dalam freezer. Karena di video kali ini tuh nggak aku pakai asam jeruk nipis ya untuk dipotong-potong dimasukkan ke dalam ikannya. Ya begitulah ya, karena sambil momong bayi juga rasanya kalau mau bikin seperti ini, bikin konten ya, itu pengen cepet-cepet aja, apalagi udah masalah food prep. Kalau udah food prep itu kita walaupun belanja cuman sedikit kayak berasa capek aja, ditambah lagi kita riweuh mikirin anak yang masih nangis gitu, mikirin anak yang belum tidur, harus disusuin, harus ditemenin gitu ya. Jadi ya harus pandai-pandai membagi waktunya, bagaimana caranya biar supaya semua pekerjaan yang ada di dapur ini cepat selesai. Oke, untuk stok perikanannya ini yang mau aku masukkan ke dalam freezer dulu ya.
Kalau kalian mungkin punya versi masing-masing ya, bagaimana cara mengelola dan mengatur budget untuk uang dapur ya. Karena di sini sekedar sharing aja, kita tuh sama-sama belajar di dunia per-YouTubean ini. Aku juga masih belajar dari kalian gitu. Karena kalian bisa menghemat biaya pengeluaran untuk bahan pokok di dapur ya, biaya makan lah ya, biaya hidup. Jadi aku pengen juga bagaimana caranya biar supaya aku tuh bisa menghandle untuk biaya makan itu tidak boros gitu. Biar supaya bahan pokok itu tidak mubazir. Bagaimana caranya ya? Sekarang ini alhamdulillah selama menikah 6 tahun ini aku tuh sudah menerapkan food prep. Ya bersyukur banget tidak banyak yang terbuang sia-sia untuk bahan pokoknya. Karena kalau misalnya stok cabai itu banyak, kira-kira udah basah sekali, misalnya udah sampai sebulan di kulkas nggak habis-habis, itu bakalan aku jemur dan aku keringkan untuk si cabai merahnya. Jadi bisa untuk bahan cabai kering ya. Kan tidak mubazir ya, tidak terbuang sia-sia. Dan untuk tomat kalau kiranya nggak dimasak-masak, maka tomatnya akan aku masukkan ke freezer. Nanti pas mau masak baru aku keluarkan satu-satu. Karena pernah harga tomat itu murah banget, jadi aku belinya sampai sekilo lebih. Dan itu aku stok di freezer teman-teman. Karena lumayan pas saat harga tomat mahal, kita punya stok tomat yang memang masih ada di dalam freezer. Jadi nggak perlu lagi untuk membeli tomat. Ya, cara aku seperti itu dan juga pernah aku buat pas saat harga cabai merah yang besar, cabai rawit atau cabai setan ya namanya. Itu pas lagi mahal, aku tuh nggak beli banyak-banyak. Pas lagi murah, aku tuh beli stok sampai 2 ons dan itu aku simpan di freezer. Alhamdulillah bisa untuk beberapa kali masak. Dan nggak perlu membelinya lagi di saat belanja mingguan berikutnya. Oke, di sini untuk cabai sayurannya sudah aku masukkan satu-satu ke dalam box kontainer seperti ini. Untuk tahu juga aku masukkan ke dalam box kontainer dan aku cuci bersih. Baru setelah itu aku masukkan ke dalam sealer aja. Kalau tahu, kalau mau masukkan ke dalam freezer itu harus dimasak dulu, misalnya diungkep ya, baru dimasukkan ke dalam freezer. Karena kalau tahu dimasukkan langsung ke freezer, dia bisa merusak ya. Kalau tempe ini memang aku kadang masukkan ke freezer. Kalau misalnya tempenya langsung aku masak, aku nggak perlu memasukkannya ke dalam freezer ya. Di sealer aja udah cukup. Karena aku beli tempe itu cuman sedikit, jadi aku kadang bisa langsung dimasak. Tapi kalau misalnya tempe stoknya itu banyak yang aku beli, misalnya sampai 3 papan gitu, aku akan stok di freezer dan itu alhamdulillah awet dan tempenya tetap segar, tidak bau ya teman-teman. Oke, alhamdulillah untuk bawang aku belum sempat kupas di video kali ini, jadi aku letak aja di suhu ruang. Dan untuk sayurannya udah selesai semua, brokoli, kentang, sawi manis, wortel, dan juga cabai merah, cabai hijau, sama si tempe, tomat, buncis, sawi pahit, tahu, bawang, dan juga cabai merah. Ini semua udah aku masukkan ke dalam box kontainer. Dan untuk sayuran brokoli itu bakalan aku tutup lapis sebanyak-banyaknya tisu sampai 7 lapis tisu aku balut si brokoli. Karena brokoli ini enggak langsung aku masak sekaligus ya, bisa sampai 3 kali atau 2 kali masak. Karena kalau brokoli nggak pinter-pinter menyimpannya itu bakalan cepat menguning atau cepat basah gitu ya. Jadi cara aku seperti itu, kenapa aku balut dengan tisu sebanyaknya? Karena bisa menyerap air. Dan untuk keesokan harinya itu tisu yang basah bakalan aku ganti dengan tisu yang baru. Biar supaya brokolinya tetap awet sampai seminggu lebih gitu.
Yang penting pinter-pinter aja menjaga bahan pokok yang ada di kulkas. Kita lihat aja kalau misalnya tiba-tiba, sayuran ini kok kelihatan basah banget, misalnya kayak kangkung. Kangkung itu cepat menguning dan cepat, basahnya ya. Jadi kalau bisa beli kangkung itu bagusnya dimasak aja langsung dibanding kita simpan untuk keesokan harinya. Dan untuk daun sop sama bawang pre itu kebiasaan aku potong-potong lalu aku masukkan ke freezer, itu bahkan lebih awet ya. Kalau dipotong-potong untuk ngambilnya nanti lebih enak dan lebih mudah. Oke, di sini aku mau tata-tata untuk kulkasnya, mau aku tata sayurannya dan juga ikannya biar lebih rapi dan kulkas aku tuh muat karena kulkas aku tuh ukurannya kecil ya ini. Jadi kayak kebanyakan box kontainer yang dimasukkan kayak nggak muat gitu kadang-kadang. Oke, udah mau selesai nih video aku. Rasanya kalau lihat kulkas udah penuh lagi, udah terisi, udah rapi, itu tuh bikin hati happy ya walaupun capek. Oke, sampai sini dulu video aku. Semoga menginspirasi ya, semoga menghibur. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Assalamualaikum, bye-bye.